Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2351. Sejak zaman kuno, Longguo memiliki keterampilan unik yang disebut Qinggong yang mengapung di atas air. Dikatakan bahwa selama Anda menguasai trik ini, Anda dapat menginjak air dan bergerak maju tanpa merusak air. Ini membutuhkan kontrol kekuatan yang tepat dan gerakan kaki yang sangat cepat. Hanya dengan cara ini tubuh dapat melesat maju tanpa terinjak-injak di permukaan air. Ini prinsip yang persis sama dengan bermain di air. Sejak zaman kuno, Qinggong yang mengapung di atas air hanya ada dalam legenda, karena jika ingin mewujudkan orang yang mengapung di atas air, frekuensi gerakan kaki orang ini cukup tinggi dan kecepatannya cukup cepat. Apalagi distribusi tenaga di bawah kaki harus merata, agar tidak menembus tegangan permukaan air. Namun, legenda seperti itu muncul di naga hitam hari ini. Kakinya berlari cepat di permukaan air, dan dia berlari ratusan meter di permukaan laut dengan mudah. Namun, bagaimanapun, Raja Naga Hitam hanyalah orang biasa dengan tenaga terbatas, jadi setelah berlari 100 meter, kecepatannya mulai melemah dengan cepat, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena ketahanan air laut. Hanya dalam beberapa detik, Raja Naga Hitam menginjak air dan langsung jatuh ke air. Saat berikutnya, Raja Naga Hitam muncul ke permukaan, berbalik dan berenang ke pantai. Tidak cukup. Raja Naga Hitam mengerutkan kening saat dia melihat ke laut bergelombang di depannya. Dia telah berlari selama beberapa bulan, dan kecepatannya meningkat pesat dalam beberapa bulan ini. Tapi dia tahu bahwa masih ada lapisan kertas jendela sebelum dia menerobos belenggu di depannya dan terbangun dengan kecepatan 3 kali lipat. Lapisan kertas jendela ini sudah dekat, tetapi sangat sulit untuk memecahkannya. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Raja Naga Hitam bergumam pada dirinya sendiri, menatap kakinya. Air laut tak henti-hentinya membasuh kakinya, terkadang air melewati telapak kakinya, dan terkadang hanya mengenai sela-sela jari kakinya. Raja Naga Hitam perlahan mengangkat kakinya sedikit. Setelah air laut masuk, mengalir dan bergerak di kaki Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam menutup matanya. Pada saat ini, suara ombak, gesekan antara air laut dan telapak kaki, semuanya diperkuat dalam pikirannya. Dia jelas merasakan kecepatan air, kecepatan angin. Setelah sekian lama, Raja Naga Hitam berjongkok dan merentangkan kelima jarinya di atas air. Ketegangan permukaan air membuat air menempel di tangan Raja Naga Hitam. Tampaknya ada rasa hubungan yang tak terlukiskan antara air dan tangan. Pada saat ini, Raja Naga Hitam bergerak. Dia menendang kakinya dengan keras. Seluruh pantai tenggelam dalam sekejap. Saat berikutnya, Raja Naga Hitam bergegas keluar. Namun, postur Raja Naga Hitam yang bergegas keluar kali ini berbeda dari sebelumnya. Raja Naga Hitam bergegas keluar dengan postur berlari seperti orang normal sebelumnya, tetapi kali ini Raja Naga Hitam lebih seperti kuda liar yang memiliki berlari liar itu sebenarnya juga menekan air pada saat yang sama, dan kemudian dikombinasikan dengan kaki, itu terus terhuyung-huyung ke depan. Tepuk tangan. Ada riak samar yang terus beriak di permukaan air. Anggota tubuh Raja Naga Hitam dengan cepat menyentuh permukaan air, dan kemudian tubuhnya melesat beberapa meter dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Raja Naga Hitam telah berlari sejauh ratusan meter. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Raja Naga Hitam tidak tenggelam di bawah air, melainkan terus bergerak maju. Dia berubah menjadi kuda liar yang berlari kencang, bersenang-senang sembarangan di atas air. Itulah perasaannya, itulah perasaannya. Raja Naga Hitam berlari kencang di atas air, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Bab 2352. Pada saat ini, karena kontaknya yang meningkat dengan permukaan air, anggota tubuhnya cenderung tidak menembus permukaan air. Seluruh orang itu seperti nyamuk air di atas air,
tanpa ada tanda-tanda jatuh ke air. Pada saat yang sama, kecepatan Pentium Raja Naga Hitam semakin cepat. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi Raja Naga Hitam tiba-tiba meluruskan tubuhnya dan meninggalkan air dengan tangannya. Pada saat yang sama, frekuensi pergantian kaki Raja Naga Hitam tiba-tiba meningkat. Kecepatan Raja Naga Hitam sekali lagi meningkat ke tingkat yang sulit dipercaya. Pada saat ini, di mata Raja Naga Hitam, segala sesuatu di dunia melambat. Apakah itu ombak yang datang dari kejauhan, atau fluktuasi permukaan air di bawah kaki Anda? Semuanya tampak bergerak lambat. Terobosan. Raja Naga Hitam tiba-tiba berhenti, dengan ekstasi di wajahnya. Saat berikutnya, Raja Naga Hitam tenggelam ke dasar air. Di sisi lain, Kerajaan Naga, ibu kota kekaisaran. Stephen pulang setelah pulang kerja. Dia dengan lembut menyapa Yao Jing yang sedang memasak, lalu pergi ke balkon untuk mengobrol dengan Gu Feiyan sebentar, lalu pergi ke ruang mainan untuk bermain dengan kedua putranya sebentar. Saat malam tiba, Stephen makan malam bersama keluarganya, lalu pergi ke ruang kerja. Dilihat dari semua perilaku ini, Stephen tidak memiliki kelainan apapun. Tetapi baik Yao Jing maupun Gu Feiyan tahu bahwa semakin normal penampilan Stephen, semakin terbukti bahwa mungkin ada emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Masalah ini berdampak besar padanya, kata Gu Feiyan kepada Yao Jing. Bagaimanapun, dia selalu menjadi yang terkuat di dunia. Meskipun dia sengaja kalah dalam permainan, dunia terlalu banyak mengkritiknya. Yao Jing menghela nafas. Aku harus menemukan cara untuk melepaskannya, kata Gu Feiyan. Buka kuncinya. Yao Jing menunjukkan ekspresi serius. Di ruang belajar, Stephen sedang memegang ponsel, berbaring di atas meja dengan tubuh bagian atas, menyikat benda-benda di ponsel yang tidak memiliki banyak nutrisi. Seperti yang dikatakan Gu Feiyan dan Yao Jing, dia terlihat normal, bahkan tangguh, tetapi hatinya masih sangat terpengaruh. Kritik dari netizen, kekecewaan orang-orang yang menyukainya, arogansi lingkaran seni bela diri di negeri kaki baskom, semua ini mempengaruhi suasana hatinya, namun dia cukup kuat, sehingga dia masih bisa mempertahankan keadaan normal. Apa yang membuat Stephen paling tidak nyaman adalah bahwa dia jelas memiliki kesempatan untuk melawan semua ini, tetapi demi banyak hal selanjutnya, dia harus menanggungnya sekarang, dan hal-hal selanjutnya itu semua demi orang-orang yang mengkritiknya sekarang. Apa yang dikatakan Zhao Tuntian sebelumnya tidak salah sama sekali. Sekarang Stephen berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tekanan ini datang dari dunia luar dan bahkan lebih dari dalam. Zhao Tuntian berpikir bahwa Stephen dapat menahan tekanan dengan sempurna, tetapi sekarang tampaknya itu lagi pula, masih sedikit pendek. Stephen jarang menggesek hal-hal yang tidak bergizi di ponselnya, tetapi sekarang dia hanya ingin terus seperti ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pintu penelitian didorong terbuka. Gu Feiyan masuk dengan sepiring buah. Dia meletakkan buah di atas meja, meletakkan tangannya di bahu Stephen dan berkata, "Aku akan menidurkan Ansi dulu." Petik 2. Stephen melirik Gu Feiyan. Aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, dan aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan, jadi aku hanya bisa setuju denganmu, kata Gu Feiyan dengan wajah malu. Aku baik-baik saja, dan kamu tidak harus seperti ini, kata Stephen. Tidak, harus seperti ini. Gu Feiyan memberi sedikit tekanan pada bahu Stephen dengan jari-jarinya. Stephen memahami pikiran Gu Feiyan, menggaruk kepalanya dan berkata, "Sepertinya saya belum menyerahkan pekerjaan rumah saya untuk sementara waktu, jadi saya akan pergi ke tempat Anda nanti." Petik 2. Ya. Gu Feiyan menunjukkan senyum di wajahnya, berbalik dan keluar dari ruang kerja. Stephen menjilat bibirnya, merasa depresi di hatinya telah berkurang lebih dari setengahnya. Dia mengambil buah di piring dan memakannya. Begitu buahnya habis, Yao Jing membuka pintu dan masuk. Yao Jing memegang mangkuk porselen di tangannya, dan dia meletakkan mangkuk porselen itu di depan Stephen.
Aku memasak sup untuk sehari, kata Yao Jing. Sup apa? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bebek tua membawa pistol. Yao Jing berkata dengan wajah agak merah, benda ini memelihara ginjal dan qi, dan baik untuk tubuh. Petik 2. Stephen sedikit gemetar dan menatap Yao Jing. Tidurlah lebih awal setelah minum, dan pada malam hari. Pergilah ke tempatku, aku membeli satu set piyama baru yang bagus, kata Yao Jing. Kepala Stephen langsung berdengung. Baru saja setuju untuk bertepuk tangan dengan Gu Feiyan malam ini, tapi Yao Jing mengirim undangan lain untuk terhubung, bukankah sudah waktunya untuk memukul selangkangan? Stephen ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk. Dia tahu bahwa Gu Feiyan dan Yao Jing sama-sama berusaha membantunya menyelesaikan depresi di hatinya. Jika dia menolak Yao Jing saat ini, itu pasti akan menyakiti Yao Jing. Jadi tidak masalah apa bagaimana kalau setuju dulu baru bicara. Kalau begitu aku akan menunggumu. Yao Jing mengedipkan mata pada Stephen, lalu berbalik dan pergi. Stephen melihat semangkuk sup di atas meja dan berpikir keras. Jelas, akan ada pertempuran besar malam ini, tetapi pertanyaannya adalah di mana pertempuran akan dimulai. Berbicara secara logis, dia harus pergi ke Gu Feiyan terlebih dahulu, tetapi rumahnya sangat besar, jika dia pergi ke Gu Feiyan, maka Yao Jing pasti mengetahuinya, dan Yao Jing pasti akan sedih ketika saatnya tiba. Tetapi jika Anda tidak pergi ke Gu Feiyan dulu, tetapi pergi ke Yao Jing, pasti akan ada masalah dengan Gu Feiyan. Sekarang Stephen berada dalam dilema. Dia tidak ingin membuat wanita manapun sedih, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengkloning, apa yang harus dia lakukan. Seiring waktu berlalu, Stephen sudah menghabiskan sup di mangkuk. Sup adalah sup yang enak, bebek tua membawa senjata, benda ini adalah pom bensin untuk pria. Pada saat ini, Stephen telah mengisi bahan bakar, tetapi dia masih tidak dapat memutuskan dari mana harus memulai. Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu ruang kerja. Seseorang membuka pintu. Stephen melihat ke pintu dan menemukan Yao Jing menjulurkan kepalanya dari pintu. Bayinya sudah tidur, kata Yao Jing. Ah, oke, aku akan segera, kata Stephen. Bayiku juga tertidur. Petik 2. Suara Gu Feiyan tiba-tiba terdengar dari belakang Yao Jing, dan kemudian Gu Feiyan menjulurkan kepalanya dari balik pintu. Kamu, Stephen menatap keduanya dengan heran. Apakah kamu bertanya-tanya siapa yang harus pergi dulu malam ini? Gu Feiyan bertanya dengan mata menyipit. Ini. Stephen menggaruk kepalanya. Apakah kamu sudah tahu siapa yang pergi ke sana malam ini? Yao Jing bertanya. Tidak. Stephen menjawab dengan jujur. Apakah kamu pikir tidak peduli dengan siapa kamu pergi, itu tidak baik untuk yang lain? Yao Jing terus bertanya. Itu alasan yang bagus. Stephen mengangguk. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah ini? Gu Feiyan bertanya. Itu benar, apa yang harus aku lakukan, Saudari Feiyan? Tanya Yao Jing. Itu tergantung pada pemahaman seseorang. Saudari Jing, ayo pergi dan tidur, kata Gu Feiyan, meraih tangan Yao Jing dan berbalik untuk pergi. Melihat keduanya bergandengan tangan, Stephen tiba-tiba berdiri. Betapapun bodohnya dia masih tahu apa maksud kedua wanita ini. Mimpi pamungkas Lin saya, hari ini, akan menjadi kenyataan. Ini hari Jumat, tambahkan satu lagi untuk ditampilkan gelombang bab 2353. Stephen pernah berpikir bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran, karena tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tahu bahwa hal yang begitu indah hanya bisa ada dalam fantasi, bagaimana itu bisa terjadi dalam kenyataan. Tetapi ketika dia melihat Yao Jing dan Gu Feiyan berbaring di tempat tidur bersama, dan mengenakan piyama dengan sedikit kain, dia tahu bahwa dia tidak memiliki halusinasi pendengaran sekarang, dan semua yang ada di depannya bukanlah ilusi, kamu. Stephen membuka mulutnya, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Yao Jing berkata, cepat, sebelum kita berdua bertobat. Oke. Stephen berhenti berbicara, dia
membersihkan dirinya dalam 2 atau 3 pukulan, dan melemparkan dirinya langsung ke tempat tidur besar di depannya. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang indah. Saya ingin mengungkapkan semua jenis plot, tetapi pada akhirnya saya hanya dapat menggunakan 4 kata untuk meringkas malam tanpa kata-kata. Setelah bangun keesokan harinya, Stephen merasa segar kembali, seolah-olah setelah menekannya untuk waktu yang lama, akhirnya benar-benar dilepaskan. Dan setelah melewati malam seperti itu, Stephen jelas merasakan bahwa ada sesuatu antara Gu Feiyan dan Yao Jing yang terbuka, dan keduanya menjadi lebih dekat. Lagi pula, mereka juga membuat sandwich bersama. Barusan setelah sarapan, Stephen menerima kabar baik. Musim pertama, The Rising Sun in Law, berdasarkan dia akan dirilis secara bersamaan di TV satelit Tier 1 dan Youku Iki malam ini. Mahakarya epik ini akan muncul di layar lebar sejak saat itu, dan kisah legendaris Stephen juga akan dirilis untuk pertama kalinya di layar lebar. Serial seperti itu sedikit banyak akan membalikkan situasi sulit Stephen karena kalah dari Yamada-kun, dan membantu Stephen sekali lagi membangun citra positifnya. Ini memang hal yang baik untuk Stephen. Kabar yang sangat baik. Stephen menelepon Spear secara khusus untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Spear. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Stephen dengan senang hati keluar rumah dan pergi ke Gruplin. Begitu dia tiba di Gruplin, Stephen menerima berita berat lagi dan lagi. Pihak Eropa telah memastikan bahwa Armageddon Eropa akan diadakan Sabtu depan. Pada saat yang sama, beberapa organisasi seni bela diri besar dari 5 benua Eropa, Amerika, Oseania, Asia, dan Afrika akan berkomunikasi dan bernegosiasi di masa depan untuk membahas mengadakan pertempuran yang menentukan di seluruh dunia. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran yang menentukan di Asia, yang lahir secara tidak sengaja, akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu sesingkat itu, dan sangat mungkin bahwa permainan jarak dekat 5 benua akan lahir sebagai hasilnya. Saat ini, hal-hal yang relevan sedang dipersiapkan, dan Asosiasi Seni Bela Diri Longguo juga telah menerima undangan, berharap untuk membahas masalah ini bersama. Sebagai pemimpin klan naga, Stephen memberikan instruksi penting tentang masalah ini, yaitu bekerja sama dengan benua lain sebanyak mungkin, dan berusaha untuk menentukan pertandingan perkelahian 4 benua dalam 6 bulan ke depan. Stephen sangat mementingkan perkelahian di 4 benua ini, karena perkelahian ini akan memakan waktu paling cepat setengah tahun, dan setengah tahun ini cukup baginya untuk memeras semua nilai Yamada-kun. Secara alami dapat menggunakan identitas saat ini membunuh semua musuh dalam hitungan detik, mengambil kembali kehormatannya sendiri, dan membuat Longguo Wulin sekali lagi berdiri di puncak dunia. Selain berita ini, berita dari pohon kehidupan juga membuat Stephen sangat bersemangat. Ia sudah meninggalkan pesan kepada Stephen bahwa pohon kehidupan akan melancarkan serangan ke Beverly Manor dalam seminggu. Saat itu, pohon kehidupan berharap Tuan Yamada dapat berpartisipasi dalam penyerangan dan membantu mereka membunuh Su Zhenping bersama. Berita ini mengejutkan Stephen. Dia pikir mungkin butuh beberapa saat, tetapi dia tidak menyangka pohon kehidupan akan mengkonfirmasi waktu begitu cepat, dan itu hanya seminggu kemudian. Stephen segera membalas ya sudah, mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan tindakan pohon kehidupan hari itu. Tindakan ini mungkin kesempatanku untuk benar-benar menemukan akar dari pohon kehidupan. Stephen berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Waktunya telah tiba di malam hari. Stephen menelepon keluarganya dan memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pulang untuk makan malam, lalu membawa sekretarisnya Zhao Meng ke kediaman Xiao Ling dengan mobil. Meskipun apa yang terjadi pada Xiao Ling karena kecelakaan sebelumnya, Stephen tidak bermaksud mengakhiri semuanya secara kebetulan. Dia adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran, jadi bagaimanapun juga, di matanya Xiao Ling ditentukan. Dia adalah wanitanya, dan ketika dia kembali ke Longguo, dia harus pergi menemuinya apapun yang terjadi. Sesampainya di kediaman Xiao Ling sangat bersemangat saat melihat Stephen.
memegang tangan Stephen adalah bla bla bla. Bab 2354. Tidak butuh waktu lama bagi Bara, dan mereka berdua berubah dari bara menjadi pala. Ketika lapisan tipis kertas jendela antara pria dan wanita ditembus, kemajuan segalanya akan dipercepat. Zhao Meng juga bergabung dengan Legiun Balala. Setelah Stephen menikmati berkah Kiren tadi malam, hari ini dia sekali lagi merasakan kebahagiaan akomodasi ganda dan abu ganda. Tentu saja, perbedaan dari kemarin adalah bahwa Stephen kemarin bisa bekerja sepanjang malam, hari ini jelas tidak mungkin. Pukul 8 malam, Stephen, Zhao Meng dan Xiao Ling sudah duduk di depan sofa dan menonton TV dengan serius. Apa yang disiarkan di TV adalah episode pertama dari season pertama, The Rising Menantu. Melihat aktor yang memerankan Stephen di serial TV, Zhao Meng tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Sejujurnya, aktor ini agak mirip denganmu. Bagaimana lagi dia bisa memerankanku?" Stephen berkata dengan bangga. Pahlawan wanita itu juga cantik, apakah dia dipanggil Ye-san? Tanya Xiao Ling. Yah, ini Ye-san. Stephen mengangguk, dan peran yang dimainkan oleh Ye-san dalam drama itu adalah peran Yao Jing. Luar biasa, aku benar-benar melihat kisah idolamu di TV. Xiao Ling menghela nafas. Stephen juga merasa sedikit emosional, lagi pula tidak semua orang bisa melihat TV berdasarkan dirinya saat dia masih hidup. Sebuah episode berlangsung selama lebih dari 40 menit, dan standar pengambilan gambarnya cukup tinggi. Meskipun Stephen tidak terlalu banyak menonton TV, dia tetap menontonnya dengan penuh minat. Setelah satu episode berakhir, stasiun TV tersebut mengalami jeda iklan untuk beberapa waktu. Memanfaatkan waktu tersebut, Xiao Ling memutar helm dan berlari kembali ke kamar. Apakah dia berhenti menonton? Stephen bertanya. Dia adalah seorang gadis yang kecanduan internet sekarang, dan dia harus online pada saat ini setiap hari untuk bermain penjara bawah tanah atau semacamnya. Sangat menyenangkan bisa menonton episode TV bersama kami, Zhao Meng menjelaskan. Apakah itu menyenangkan? Stephen bertanya dengan curiga. Ngomong-ngomong, dia pikir itu sangat menyenangkan. Dia mengatakan bahwa pertempuran pengepungan telah dimulai sekarang. Aliansi perang mereka adalah aliansi perang terkuat. Dia tampaknya adalah penyihir terkuat di wilayah mereka, kata Zhao Meng. Penyihir terkuat, bukankah itu dari Krypton Gold Krypton? Stephen tertawa. Itu tidak benar. Dia mengatakan bahwa meskipun game ini juga memiliki emas Krypton, jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu dan belajar lebih banyak, perbedaan antara emas Krypton dan tanpa emas Krypton tidak sebesar itu. Dia sepertinya telah menghabiskan 1000 atau 8 sejauh ini. Saya mendengar bahwa saya memainkannya sendiri, bagaimanapun, saya tidak tahu dengan baik, lagi pula, saya tidak memainkan permainan itu, kata Zhao Meng. Apa nama permainannya? Stephen mengangkat teleponnya dan bertanya. Xing Yue. Petik 2. Stephen membuka mesin pencari dan mencari Xing Yue, hanya untuk menemukan bahwa ada ratusan juta pesan yang berhubungan dengan Xing Yue. Stephen melihat sekilas dan menemukan bahwa game ini telah mencapai puncak daftar penjualan game, dan dari segi pendapatan, game ini juga menduduki peringkat pertama dalam daftar pendapatan dengan pendapatan bulanan sebesar 1,2 miliar. Game ini benar-benar ayam yang bertelur emas. Stephen tersenyum, lalu mematikan teleponnya, dan tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Lagi pula, Akagi Takenori sudah mati, dan grup Soya tidak boleh jatuh terpisah itu terlalu jauh, dan permainan tidak akan berdampak. Setelah menonton serial TV lainnya di rumah Xiao Ling, Stephen pergi sendirian. Zhao Meng sekarang tinggal bersama Xiao Ling, jadi dia tidak pergi bersama Stephen. Tidak lama setelah Stephen tiba di rumah, Spear, Ye-san, dan Scarlett semua mengirim pesan ke Stephen. Isi beritanya hampir sama, yaitu TV satelit sudah menghitung ratingnya, dan rating rata-rata dari 2 episode pertama season pertama, The Rising Menantu, setinggi 103. Stephen tidak memperhatikan hal-hal ini,
jadi dia tidak tahu apa artinya 103. Setelah bertanya kepada seseorang, dia menemukan bahwa standar untuk serial TV populer adalah peringkat 6 atau lebih, dan peringkat 103 adalah sudah yang tertinggi di antara semua serial TV tahun ini. Untuk peringkat seperti itu, Stephen mengatakan bahwa dia masih relatif tenang, karena dia sendiri telah menonton serial TV, bahkan untuk orang yang tidak menonton serial TV, menurutnya syutingnya sangat bagus, dan ada sutradara internasional dan internasional berkat restunya. Rating serial TV 103 ini juga masuk akal. Kabar baik satu demi satu membuat Stephen merasa sangat lega, dan kabut kekalahan sebelumnya telah tersapu. Stephen memeriksa waktu, sudah jam 10:30 malam. Dia baru saja akan bertanya kepada Gu Feiyan dan Yao Jing apakah mereka ingin melanjutkan hubungan mereka, tetapi pada saat ini, sebuah pesan dari Zhao Cucu datang. Saya mendengar bahwa Anda telah kembali selama 2 hari, dan saya belum melihat Anda menghubungi saya. Apakah karena saya tidak lagi menargetkan Anda sehingga kehadiran saya menjadi kurang kuat? Kata-kata Zhao Cucu sangat mirip dengan seseorang yang sudah lama tidak kutemui. Kepada Nyonya Kekasih, Stephen sebenarnya ingin mengirim pesan ke Zhao Cucu kemarin, tetapi karena dampak konferensi pers, pesan itu tidak terkirim. Melihat Zhao Cucu berinisiatif mengirim pesan, Stephen masih merasa sedikit menyesal ya. Lagi pula, Dong Jian memberitahunya beberapa hari yang lalu bahwa Zhao Cucu telah melakukan banyak hal untuknya setelah dia dikalahkan. Dapat dikatakan bahwa tanpa Zhao Cucu, kekacauan di ibu kota kekaisaran pasti bukan hanya saat ini. Stephen tahu bahwa dia harus menerima cinta ini. Jadi Stephen mengirim Zhao Cucu kembali ke berita. Tepat ketika aku akan mengajakmu makan malam, kamu mengirim pesan. Tepat pada waktunya, Guiji Crayfish sedang berjalan, aku akan menjemputmu. Oke, aku di sini. Di kuil lama. Zhao Cucu dengan cepat jawab. Setelah Stephen menjelaskan beberapa kata kepada Yao Jing dan Gu Feiyan, dia berjalan keluar rumah sendirian. Bab 2355. Di bawah malam, mobil Stephen diparkir di samping kuil lama. Zhao Cucu sedang berdiri di bawah tanda di pinggir jalan kuil lama. Karena cuaca menjadi panas, Zhao Cucu mengenakan gaun musim panas dan sepasang sandal di kakinya, terlihat sangat keren dan menyenangkan. Stephen menurunkan jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, masuk ke dalam mobil. Zhao Cucu tersenyum, membuka pintu kopilot dan duduk. Stephen menyalakan mobil dan melaju menuju Guiji. Aku tidak menyangka kamu bisa berpakaian begitu rapi. Stephen melirik Zhao Cucu dan berkata, musim panas akan datang, bukan? Kata Zhao Cucu. Memang benar, cuacanya panas lagi dalam sekejap mata, dan aku selalu merasa waktu berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan, kata Stephen dengan emosi. Ya, terutama untuk orang tua sepertiku, setiap tahun berlalu, dan setiap tahun kepala keluarga mendesaknya untuk menikah. Zhao Cucu menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya Stephen mengobrol dengan Zhao Cucu dengan cara yang sangat hidup. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, keluarga seperti milikmu juga mendesak pernikahan. Minum, pelacur dan berjudi di luar. Zhao Cucu mengangkat bahu tak berdaya. Maka kamu harus benar-benar menemukan seseorang, maksudku orang lain selain aku, kata Stephen. Jika kamu juga mendesakku untuk menikah, aku akan keluar dari mobil, kata Zhao Cucu dengan wajah datar. Jangan pedulikan, aku tidak akan memburumu lagi. Stephen buru-buru menggelengkan kepalanya. Itu hampir sama. Zhao Cucu mengangguk puas. Stephen sedang mengendarai mobil sambil mengobrol santai dengan Zhao Cucu. Setelah berdamai dengan Zhao Cucu, Stephen menemukan bahwa Zhao Cucu jauh lebih menarik dari sebelumnya, dan sekarang dia tidak lagi memamerkan IQ-nya di setiap kesempatan, dan memberi orang perasaan yang lebih membumi. Stephen merasa bahwa Zhao Cucu seperti ini jauh lebih baik daripada Zhao Cucu yang dia kenal sebelumnya, setidaknya dia tidak akan merasa jijik dengan Zhao Cucu saat ini.
Mobil berhenti di pintu masuk restoran Hutian di Jalan Guiji. Restoran udang karang paling terkenal di Jalan Guiji ini memiliki sejarah ratusan tahun, dan popularitasnya cukup untuk membunuh bisnis lain di Jalan Guiji. Meski sudah lewat jam 11 malam, masih ada antrian panjang di depan pintu Hutian. Zhao Cucu keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu berlari ke pintu dengan langkah kecil dan menanyakan nomor dari pelayan. Stephen mengambil kacamata hitam itu dan memakainya untuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, dia juga mengambil segenggam rambut dan menempelkannya di bawah hidungnya, lalu dia keluar dari mobil dan berjalan ke sisi Zhao Cucu. Untuk apa? Kamu bukan bintang lalu lintas. Zhao Cucu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh ketika dia melihat Stephen mengenakan kacamata hitam dan menempel di janggutnya. Meskipun saya bukan bintang lalu lintas bintang lalu lintas biasa tidak sebesar milik saya. Saya hanya ingin makan udang karang dengan tenang di malam hari, kata Stephen. Oke, kalau begitu ayo berbaris dengan tenang, kata Zhao Cucu, berjalan ke samping dan duduk di kursi plastik, mengambil segenggam biji melon dari meja di sebelahnya dan meremasnya. Stephen berjalan ke Zhao Cucu dan duduk, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak, ini bukan gayamu untuk mengantri. Nona Zhao, apakah kamu pernah mengantri dalam hidupmu? Ketika saya pergi ke klub kelas atas, itu mencerminkan rasa superioritas saya, dan itu untuk orang yang bisa melihatnya, dan itu benar-benar idiot untuk memamerkan hak istimewa saya di tempat seperti itu. Zhao Cucu berkata dengan ekspresi jijik. Masuk akal. Stephen mengangguk sambil tersenyum, dan mengambil segenggam biji bunga matahari. Bisnis Hutian sangat bagus, Stephen dan Zhao Cucu menunggu lebih dari setengah jam sebelum giliran mereka. Pelayan berdiri di depan pintu dan memanggil nomor 66. Zhao Cucu buru-buru membuang biji melon di tangannya, lalu menyeret Stephen ke pintu. Saat dia berjalan ke pintu, seorang pria muda berpenampilan menarik seorang gadis selebriti internet ke Stephen. Apakah ada tempat duduk? Tanya pemuda itu. Hehe, ini Tuan Muda Wang, ada berapa orang? Pelayan itu sepertinya mengenal pemuda itu dan bertanya sambil tersenyum. Hanya kalian berdua, baru saja keluar dari KTV, makan udang karang dan pergi ke disko, biarkan aku yang mengaturnya, kata pemuda bernama Wang Shao. Oke, Lao Zhou, Tuan Muda Wang ada di sini, kalian berdua, masuklah. Teriak pelayan kepada orang-orang di belakangnya. Hei, kenapa kamu masih mengantre? Zhao Cucu bertanya dengan cemberut. Bab 2356. Kamu terlihat sangat tampan, ada apa denganku? Wang Shao melirik Zhao Cucu dan berkata dengan bercanda. Stephen hampir tidak bisa menahan tawanya. Apakah Zhao Cucu memiliki halo sial ketika dia bersamanya? Bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti dianiaya oleh seseorang yang melompat dari tempat tidur untuk larut malam? Camilan, ada apa? Apakah kamu bermain-main denganku? Zhao Cucu menyilangkan tangannya dan bertanya dengan ekspresi sarkastik. Apakah kamu masih bersenang-senang? Wang Shao bertanya sambil tersenyum. Oke, Tuan Muda Wang. Jangan bicarakan itu di sini, masuklah. Selebriti internet di sebelah Tuan Muda Wang mendesaknya dengan menarik tangan Wang Shao. Oke, Wang Shao mengangguk, mengabaikan Zhao Cucu, dan langsung masuk. Begitukah caramu Hutian berbisnis? Kami menunggu sebentar, dan baru saja datang dan bergabung dengan tim kami. Zhao Cucu mengerutkan kening dan bertanya kepada pelayan. Tunggu sebentar, cantik. Ada meja yang sedang dikumpulkan, dan akan memakan waktu 1 atau 2 menit. Teman yang baru saja menjadi pemegang saham kita, tolong mengerti, kata pelayan itu dengan senyum di wajahnya. Bisakah teman pemegang saham masuk ke antrian? Tanya Zhao Cucu. Jangan khawatir, cantik, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke atas. Beberapa meja sudah tutup. Tidak apa-apa jika kamu naik, kata pelayan itu. Zhao Cucu mendengus dingin, mengikuti pelayan ke atas tanpa berkata apa-apa. Benar saja,
Seperti kata pelayan, memang ada tempat di lantai atas yang sedang dibersihkan, dan akan segera dibersihkan. Zhao Cucu duduk di meja dan memesan beberapa hidangan khusus Hutian dengan pelayan. Stephen duduk di sebelah Zhao Cucu dan menatap Zhao Cucu dengan heran. Apakah ada sesuatu di wajahku sehingga kamu ingin melihatku seperti itu? Zhao Cucu bertanya dengan curiga. Aneh, ini tidak sesuai dengan gayamu. Siapa kamu, Nona Zhao? Kamu dipotong antrean dan dianiaya, dan kamu membiarkannya begitu saja. Stephen berkata dengan heran. Kalau tidak, panggil sekelompok orang untuk menghancurkan toko. Kalahkan kedua orang itu lagi. Ayo. Aku keluar untuk makan malam dan bersantai di malam hari, bukan untuk berpura-pura agresif. Tidak perlu melakukan ini, setidaknya udang karang itu tidak bersalah, bukan? Kata Zhao Cucu. Kamu telah berubah. Stephen berkata dengan tegas, kamu tidak memiliki mentalitas seperti ini ketika kamu melawanku. Petik 2. Mungkin karena aku memiliki kepribadian ganda, kata Zhao Cucu. Kamu memiliki kepribadian ganda. Stephen memandang Zhao Cucu dengan ngeri. Hanya bercanda, itu membuatmu takut. Kami memiliki dendam sebelumnya, dan aku pasti telah bertindak kasar terhadapmu. Nyatanya, aku adalah orang yang sangat baik dalam kehidupan sehari-hariku. Lambat laun kamu akan memahami ini. Aku akan mengerti. Zhao, kata Cucu. Stephen memandang Zhao Cucu dengan ekspresi aneh, dan setelah melihatnya lama, dia berkata, apakah kamu dengan sengaja menunjukkan sisi baikmu di depanku, dan kemudian kamu ingin menggunakan ini untuk memenangkan hati saya, dan lalu gunakan bantuanku untuk berkomplot melawanku? Pergilah. Zhao Cucu memberi Stephen tatapan putih. Bukankah begitu? Stephen bertanya. Masalah pernikahan, kamu tidak bisa memaksakannya. Karena kamu dan aku tidak ditakdirkan, maka secara alami aku tidak akan terjerat dalam hal-hal duniawi ini, kata Zhao Cucu. Oh. Stephen mengangguk setengah mengerti. Tidak butuh waktu lama untuk udang karang diantarkan. Zhao Cucu makan dengan gembira memakai sarung tangan, tanpa gambar seorang wanita. Tapi ini memberi Stephen perasaan yang nyata. Haruskah saya mengatakannya atau tidak? Berdasarkan penampilan Zhao Cucu malam ini, Stephen merasa bahwa dia dapat memberikan 90 poin padanya. Apa rencanamu untuk masa depan? Zhao Cucu tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Stephen. Rencana apa? Stephen bertanya. Kamu kalah dalam pertempuran dengan Yamada-kun dan jatuh dari altar. Dengan karaktermu, kamu pasti akan menemukan kesempatan untuk memenangkannya kembali. Aku ingin bertanya apakah kamu punya rencana, tanya Zhao Cucu. Stephen sedikit terkejut, karena sejak dia kembali ke masa sekarang, hanya Zhao Cucu di antara para wanita di sekitarnya yang bertanya kepadanya tentang rencananya untuk masa depan. Perang dunia. Stephen berpikir sejenak dan memberitahu Zhao Cucu pikirannya yang sebenarnya. Perang dunia. Apakah kamu percaya diri? Tanya Zhao Cucu. Ya. Stephen mengangguk. Itu bagus, kata Zhao Cucu. Ngomong-ngomong, aku belum berterima kasih padamu karena telah membantuku beberapa hari yang lalu. Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa jika bukan karena kamu, berita negatif tentangku di ibu kota kekaisaran mungkin tidak akan bisa ditekan sekarang. Stephen berkata, semuanya sepele. Zhao Cucu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Secara umum, saya cukup senang bahwa kami berdua berada dalam situasi seperti ini sekarang, kata Stephen. Aku juga berpikir begitu. Bagus untuk tidak berkelahi atau bertengkar, kata Zhao Cucu, dan memasukkan lobster yang sudah dikupas ke dalam mangkuk Stephen. Ini besar, aku akan memakannya untukmu, kata Zhao Cucu. Stephen membeku sesaat, lalu mengambil lobster itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Zhao Cucu tersenyum dan berkata, apakah ini enak? Waktu berlalu dengan cepat, dan itu dini hari dalam sekejap mata. Dua tumpukan udang karang menumpuk di atas meja mereka berdua. Puas, Zhao Cucu melepas sarung tangannya,
menepuk perutnya dan berkata, "Kamu kenyang, kamu bisa pulang." Petik 2. Oke. Stephen mengangguk, bangkit dan pergi ke meja depan untuk membeli tagihan, lalu berjalan keluar dari toko bersama Zhao Cucu. Di luar toko, sebuah Mercedes-Benz G63 berwarna jingga mengeluarkan raungan pelan. Wang Shao dari sebelumnya sedang duduk di kursi pengemudi, tersenyum dan berteriak kepada Zhao Cucu, "Cantik, apakah kamu ingin pergi ke disko bersama? Apakah kamu hanya menonton priamu menggoda saudara perempuanmu di depanmu?" Cucu tanya selebritas internet di Copilot. "Dia hanya lebih suka bermain," kata selebriti internet itu sambil tersenyum. "Ini benar-benar jam tangan yang cocok dengan seekor anjing selamanya." Zhao Cucu tersenyum, berbalik dan berjalan ke samping. Ketika Wang Shao di dalam mobil mendengar bahwa dia dimarahi, dia sangat marah, mendorong pintu mobil dan bergegas turun. Saat ini, Zhao Cucu baru saja berjalan ke pinggir jalan, dan sebuah mobil berbendera merah melaju dan berhenti tepat di depan Zhao Cucu. "Kamu Jalang Bao." Tuan Muda Wang mengutuk setengah kalimat, dan tiba-tiba dia membeku di tempat seolah-olah dia tersengat listrik. Wajah selebritas internet di Copilot juga bergegas turun saat ini. Dia akan bergegas menuju Zhao Cucu, tetapi ditangkap oleh Wang Shao. "Apa yang kamu lakukan? Dia memarahi kami." Selebriti internet itu berkata dengan bersemangat. Wang Shao dengan tegas menamparkan wajahnya, dan dengan marah berkata, "Diam untukku." Petik 2. Wajah merah bersih itu tertegun, menutupi wajahnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Zhao Cucu menatap Wang Shao dengan acuh tak acuh, lalu membuka pintu dan duduk di dalam mobil. "Aku pergi dulu." Kembali dan mengobrol di WeChat, Zhao Cucu melambai ke Stephen. Stephen mengangguk, memperhatikan Zhao Cucu pergi dan berbalik ke mobilnya, bahkan tanpa melihat ke arah Wang Shao, meninggalkan Wang Shao sendirian di tengah angin. Bab 2357. Sayang, barusan, apa yang terjadi barusan?" Wang Honglian bertanya dengan suara gemetar setelah Stephen dan Zhao Cucu pergi. "Apa yang baru saja terjadi? Kami berdua hampir mati barusan. Tahukah kamu plat nomor apa yang ada di mobil berbendera merah itu?" Wang Shao berkata dengan bersemangat. "Plat nomor apa?" Selebritas internet itu bertanya dengan curiga. Dia memiliki pengetahuan terbatas dan tidak tahu arti plat nomor dengan huruf hitam dengan latar belakang putih di mobil bendera merah Zhao Cucu. "Aku akan memberitahumu bahwa kamu juga tidak mengerti. Kami hampir bunuh diri hari ini. Untungnya, kami tidak memarahimu, atau kami akan dikutuk," kata Wang Shao dengan rasa takut yang tersisa. "Apakah ini sangat menakutkan? Bukankah ayahmu juga?" Petik 2. "Ayahku tidak kentut di depan plat nomor itu," kata Wang Shao bersemangat. Wajah selebritas internet itu bergetar. Dia tahu bahwa ayah Wang Shao adalah orang tingkat tinggi di unit tertentu. Dia adalah orang yang harus diwawancarai oleh para pemimpin ketika dia tiba di tempat itu. Pada akhirnya, dia bukan siapa-siapa. Depan plat nomor itu, yang menunjukkan betapa menakutkannya plat nomor itu. Saat ini, beberapa kendaraan industri dan komersial melaju tidak jauh dari sana. Mobil-mobil ini berhenti di depan pintu hutian, dan kemudian sekelompok orang industri dan komersial keluar dari mobil dan masuk ke restoran hutian. Setengah jam kemudian, restoran dengan sejarah ratusan tahun dan menampung banyak orang terkenal ini ditutup, bersama dengan cabang lain dari toko ini. Berdiri di depan pintu, Wang Shao menyaksikan tanpa daya saat toko itu disegel, gemetar di sekujur tubuhnya, karena dia tahu bahwa alasan mengapa hutian diblokir pasti ada hubungannya dengan pelayan hutian yang membiarkannya bergabung dengan tim wanita itu sekarang. Bagaimana mungkin keluar untuk pemeriksaan mendadak setelah jam 1 pagi? Sekarang, apakah kamu tahu betapa menakutkannya wanita itu? Wang Shao bertanya. Wajah merah bersih itu mengangguk. Seluruh orang itu sepertinya telah jatuh ke dalam gletser di musim dingin yang dingin. Di jalan yang sepi, mobil Hongqi bergerak maju dengan mantap.
Zhao Cucu melihat keluar jendela dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apa yang disebut membumi dan apa yang disebut kesegaran sebelumnya semuanya telah menghilang saat ini. Zhao Cucu masih Zhao Cucu yang sama, Zhao Cucu yang memiliki mata di atas dan yang akan membalas dendam. Jika Stephen ada di sini, dia pasti menghela nafas bahwa kemampuan akting Zhao Cucu sangat bagus, bahkan dia tertipu. Saat ini, Stephen sudah kembali ke rumah. Dia tidak tahu bahwa Hu Tian telah dilarang, karena Zhao Cucu sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan hak istimewa untuk orang biasa, dan Zhao Cucu juga sangat murah hati dari awal hingga saat ini. Akhir malam ini, dia tidak bermaksud berdebat dengan Hu Tian, tetapi Hu Tian dilarang tidak lama setelah Zhao Cucu pergi. Jika Stephen mengetahui hal ini, dia mungkin harus mengevaluasi kembali Zhao Cucu malam ini. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, hanya tersisa 2 hari sebelum keberangkatan ke Morambique. Stephen seharusnya pergi ke negara Baskom Kaki untuk bergabung dengan Yasuda dan yang lainnya hari ini, tetapi saat ini dia tertunda karena sebuah insiden. Itu 1000 wajah hilang. Stephen telah membuat janji dengan Qianmian untuk menyamar sebagai Yamada-kun, tetapi ketika saatnya tiba, Qianmian tidak muncul dan kehilangan kontak. Ini mengejutkan Stephen. Qianmian selalu menjadi orang yang sangat tepat waktu. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan Stephen, dan dia belum mendengar kabar dari dirinya sendiri. Stephen tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia harus meminta anak buahnya untuk mencari Qianmian. Tapi ini adalah tugas yang sangat sulit, karena Qianmian selalu suka tampil di depan dunia dalam penampilan yang berbeda. Jadi ada masalah seperti itu, Anda tidak tahu seperti apa rupa Qianmian saat ini, jadi tentu saja Anda tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Dengan itu Qianmian mencari. Namun, Stephen masih punya cara. Dia meminta bawahannya untuk menemukan ponsel Qianmian yang membalasnya beberapa hari yang lalu. Bab 2358. Segera berita itu kembali dari bawahannya. Ketika Qianmian mengirim pesan ke Stephen beberapa hari yang lalu, sumber sinyal ponsel ada di kota Sizuang. Kota Sizuang terletak di sekitar ibu kota kekaisaran, dan jarak garis lurus dari ibu kota kekaisaran hanya sekitar 200 km, jaraknya tidak jauh. Jika Anda naik kereta, Anda bisa sampai di sana dalam waktu lebih dari 1 jam. Menurut berita yang diumpan balik oleh bawahannya, sinyal ponsel Qianmian muncul di kota Sizuang selama 2 hari, dan kemudian sinyal ponsel menghilang. Oleh karena itu, kemungkinan besar Qianmian menghilang di kota Sizuang. Pada saat yang sama, bawahan juga mengirimkan informasi terbaru tentang Qianmian. Menurut data, alasan Qianmian pergi ke kota Sizuang adalah karena dia menemukan kerabatnya di kota Sizuang. Informasi ini sangat penting bagi Stephen. Dia akhirnya mengerti mengapa Qianmian datang ke Longguo karena masalah pribadi. Sangat mungkin dia menemukan kerabatnya di kota Sizuang, dan kemudian pergi ke kota Sizuang untuk mengenali kerabatnya. Tapi inilah pertanyaannya, jika hanya untuk mengenali kerabat, lalu mengapa Qianmian tiba-tiba tidak mendapat kabar sama sekali? Dengan kepribadian Qianmian, hanya ada satu kemungkinan bahwa dia tidak memiliki berita tentang tanda apapun, yaitu dia mengalami force majeure. Apakah akan ada force majeure di kota Sizuang? Stephen tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia langsung pergi ke kota Sizuang. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika dia tidak dapat menemukan Qianmian sesegera mungkin dan meminta Qianmian untuk membantunya mengubah wajahnya, kemungkinan besar akan mempengaruhi rangkaian tindakan selanjutnya. Tentu saja, bahkan tanpa hal-hal ini, Stephen pasti akan pergi ke kota Sizuang untuk mencari Qianmian. Lagi pula, Qianmian adalah bawahannya yang sangat penting. 2 jam kemudian, Stephen tiba di kota Sizuang, dan saat ini, bawahannya mengirimkan beberapa informasi terbaru. Intelijen merekam berita kerabat Qianmian. Kerabat Qianmian adalah kakek keduanya. Konon kakek kedua Qianmian pergi keluar untuk mencari nafkah ketika dia masih sangat muda,
jadi setelah keluarga Qianmian mengalami bencana, kakek kedua ini lolos dari bencana tersebut. Kakek kedua Qianmian telah tinggal di kota Sizuang, dia adalah keluarga biasa, istrinya telah meninggal dan dia tidak memiliki anak, dia dapat dianggap sebagai seorang lelaki tua janda. Setelah mengetahui berita tersebut, Stephen segera berangkat ke kediaman kakek kedua Qianmian. Ketika Stephen tiba di kediaman kakek kedua Qianmian, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Stephen keluar dari mobil dan sedikit bingung melihat reruntuhan di depannya. Dia menoleh dan berkata kepada bawahannya, "Apakah Anda yakin kakek kedua Qianmian tinggal di sini?" Petik 2. Informasi dari pusat intelijen memang ada di sini. Bos, tunggu sebentar, dan saya akan menyelidikinya lagi. Bawahan dengan itu berkata, dia mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping. Stephen berjalan ke reruntuhan. Tempat ini jelas dihancurkan, dan kata-kata dihancurkan masih bisa dilihat di reruntuhan sekitarnya. Stephen berjalan mengitari reruntuhan dan menemukan banyak perabot di bawah reruntuhan. Menurut situasi normal, jika tempat ini dibongkar, perabotannya tidak boleh terkubur di bawah reruntuhan. Stephen memeriksa perabotan, termasuk tidak hanya tempat tidur, meja dan kursi, tetapi bahkan TV yang rusak. Melihat situasi seperti itu, Stephen samar-samar merasakan sesuatu. Saat ini, bawahannya buru-buru datang ke sisi Stephen. "Bos, saya baru tahu berita terbaru. Rumah di sini sudah dibongkar kemarin lusa." Pemilik asli rumah sempat berkonflik dengan agen real estate yang dibongkar saat itu. Dia jatuh dan meninggal dalam keadaan gelisah. Kata bawahan itu dengan suara yang dalam. Memiliki konflik dengan agen real estate, jatuh dan mati. Mata Stephen memancarkan cahaya dingin, dan dia bertanya, "Siapa agen real estate di sini?" "Ini adalah perusahaan bernama Real Estate Sing Sing, dan ini nyata perusahaan perkebunan adalah salah satu yang terbaik di kota Sizuang. Perusahaan real estate, sebidang tanah ini dibeli oleh mereka," kata bawahan itu. "Siapa bos real estate Sing Sing?" Stephen bertanya. "Itu seorang pria bernama Su Jingwei," kata bawahan itu. "Su Jingwei, aku akan memberimu waktu 1 jam, dan aku akan menemui orang ini dalam 1 jam, kata Stephen dengan dingin. Ya, pada saat yang sama, di sebuah clubhouse di kota Sizuang, Su Jingwei, pemilik Star Real Estate, dengan malas berbaring di kursi pijat. Seorang terapis cantik sedang memijat Su Jingwei. Seorang pria berjas berdiri di samping Su Jingwei dan berkata sambil membungkuk, "Bos, uangnya sudah ditransfer ke rekening Direktur Zhou." Direktur Zhou sangat puas dengan kerja kerasmu. Tidak puas. Nah, jika saya tidak membunuh orang tua itu, saya tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu, kata Su Jingwei dengan marah. Kami tidak menyangka lelaki tua itu memiliki kerabat yang ahli dalam seni bela diri, dan dia sangat baik. Terima kasih atas bantuan Direktur Zhou, jika tidak, masalah ini akan sangat sulit untuk ditangani, kata pria bersetelan itu. Kamu memberitahu Lao Zhou bahwa orang itu hanya akan membunuhku, bagaimanapun juga, para prajurit ini berada di bawah kendali klan naga mereka. Kata Su Jingwei. Ya, saya akan memberitahu Direktur Zhou, tampaknya prajurit itu adalah satu-satunya kerabat lelaki tua itu, jika dia membunuh lelaki itu, tidak akan ada masalah di masa depan. Pria bersetelan itu tertawa. Su Jingwei mengangguk puas, lalu mengulurkan tangan dan meraih pantat teknisi cantik di sebelahnya. Teknisi itu terkejut dan berteriak, tetapi dia tidak berani melarikan diri, karena tidak ada seorang pun yang tinggal di kota Sizuang yang tahu bahwa Su Jingwei adalah petinggi di kota Sizuang. Berbicara tentang Su Jingwei, orang ini dapat dikatakan sebagai pengganggu terkenal di kota Sizuang. Dia memiliki perusahaan real estate besar, Real Estate Sing Sing, dan oleh karena itu memiliki beberapa tim konstruksi. Su Jingwei menemukan beberapa orang jahat dan jahat dari ini tim konstruksi karakter membentuk tim keamanan. Mengandalkan tim keamanan ini, wilayah Su Jingwei di kota Sizuang, bahkan kakak
Laki-laki di masyarakat akan memberinya 3 poin, dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa Su Jingwei dan Direktur Zhou dari Longzhou kantor di kota Sizuang hubungannya cukup dalam. Dengan tingkat hubungan ini, bahkan orang seni bela diri pun tidak berani memprovokasi Su Jingwei, sehingga kehidupan Su Jingwei di kota Sizuang bisa dikatakan makmur, dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kemarilah. Su Jingwei melambai ke teknisi. Meski teknisi itu takut, dia tetap berjalan ke sisi Su Jingwei. Apakah kamu takut padaku? Su Jingwei menoleh untuk melihat teknisi itu dan bertanya. Takut. Teknisi itu mengangguk dengan jujur. Jangan takut, aku sebenarnya orang yang sangat ramah. Ayo, sentuh aku beberapa kali. Su Jingwei tersenyum sedih. Teknisi itu menggelengkan kepalanya, hampir menangis. Wajah Su Jingwei menjadi gelap, dan dia berkata, aku menyuruhmu datang dan menyentuhku beberapa kali, tidakkah kamu mengerti? Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Bos Su, aku punya pacar. Jangan lakukan ini. Teknisi itu memohon. Punya pacar, itu lebih baik lagi, aku suka berkencan dengan pacar, haha. Su Jingwei tertawa, meraih tangan teknisi dan menekannya langsung ke kursi pijat. Tepat ketika Su Jingwei hendak bergerak, suara teredam terdengar dari pintu. Pintu kamar pribadi ditendang terbuka dari luar. Beberapa orang berjas hitam masuk ke kamar pribadi, salah satu dari mereka melirik Su Jingwei, dan bertanya dengan kosong, apakah kamu Su Jingwei? Pintu Lao Su. Su Jingwei mengutuk dengan wajah hitam. Ikut kami. Beberapa pria berjas langsung mengendalikan Su Jingwei, meraih Su Jingwei dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Bab 2359. Di luar kamar pribadi, anak buah Su Jingwei bergegas setelah mendengar keributan itu. Namun, anak laki-laki berkuda yang sangat berani melawan orang biasa semuanya menjadi ayam yang lemah saat menghadapi anak buah Stephen. Dalam beberapa detik, semua anak laki-laki jatuh ke tanah dan melolong. Ini mengejutkan Su Jingwei. Meskipun dia dan orang-orang ini bukan pejuang yang sangat kuat, mereka minum jus. Tidak masalah jika ada 3 atau 5 orang, tetapi pada akhirnya mereka ditangkap oleh beberapa orang yang menangkapnya. Selanjutnya, mungkinkah orang-orang ini adalah prajurit tingkat tinggi? Izinkan saya memberitahu Anda, saya saudara dari Direktur Zhou dari klan naga. Jika Anda tidak ingin mati, biarkan saya pergi. Jika tidak, ketika Direktur Zhou menemukan Anda semua akan tamat. Su Jingwei dengan tegas pindah Direktur Zhou. Namun, bawahan Stephen jelas tidak menganggap serius apa yang disebut Direktur Zhou. Mereka langsung menekan Su Jingwei dan meninggalkan clubhouse. Di sisi lain, kantor Longzhou di kota Sizuang segera menerima laporan dari bawahan Su Jingwei. Setelah mendengar bahwa Su Jingwei yang diculik, staf kantor tidak berani mengabaikannya, dan bergegas ke ruang bawah tanah kantor. Dikatakan bahwa itu adalah ruang bawah tanah, tetapi sebenarnya itu adalah penjara kecil yang khusus digunakan untuk menahan prajurit yang melakukan kejahatan. Pada saat ini, di ruang bawah tanah, Zhou Xing, Direktur kantor kota Sizuang klan naga, sedang mengayunkan cambuk di tangannya dan memukuli wanita di depannya. Wanita yang dipukuli oleh Zhou Xing terlihat berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan biasa dan pakaian biasa. Tangan wanita itu diikat dan dia digantung di tengah ruangan. Cambuk khusus di tangan Zhou Xing memukuli kulit wanita itu berkeping-keping, tetapi wanita itu tidak berteriak dari awal sampai akhir, dan dia tidak pingsan, dia hanya menatap Zhou Xing dengan mata dingin. Jangan memohon belas kasihan, kamu tidak memohon belas kasihan. Zhou Xing mencambuk lawannya dengan keras, dan cambuk di tangannya akhirnya hancur, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Zhou Xing membuang cambuk yang patah itu ke samping, lalu mengambil tongkat besi dari meja. Apakah kamu tahu, aku benci ketika kamu melihatku seperti ini, seolah-olah kamu membenciku. Kamu adalah seorang pejuang, dan aku adalah pejabat klan naga. Kamu berada di bawah kendaliku.
Beraninya kamu membenciku. Ini tidak bisa diterima. Maafkan aku. Zhou Xing menatap wanita itu dan berkata pada dirinya sendiri. Wanita itu masih menatap Zhou Xing tanpa ekspresi. Aku bisa memberimu kesempatan. Selama kamu memohon belas kasihan padaku, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu? Kata Zhou Xing. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, memperlihatkan senyum menghina. Melihat senyuman ini, Zhou Xing sangat marah, dan langsung ingin menyapu batang besi ke arah wanita itu. Ledakan. Dengan suara teredam, tangan wanita itu dipukul di bagian depan, dan seluruh lengan bawahnya langsung patah. Namun meski begitu, wanita itu tetap diam, bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Zhou Xing menyeringai, mengangkat tangannya dan melemparkan tangan wanita itu yang lain. Dengan sekali klik, tangan wanita itu yang lain juga patah. Zhou Xing hendak melakukan serangan ketiga, tetapi saat ini seorang bawahan bergegas mendekat. Direktur tidak baik, Bos Su Jingui diculik oleh prajurit. Bawahan itu berkata dengan bersemangat. Su tua diculik. Mata Zhou Xing berbinar, ini adalah kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Biarkan semua petarung segera berkumpul. Bos Su adalah pengusaha hebat di kota kita. Dia diculik dan dampaknya sangat buruk. Kita harus menyelamatkannya secepat mungkin. Omong-omong, biarkan orang-orang pergi ke rumah Bos Su dan beritahu bos rumah Su. Kami, klan naga, akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Bos Su, dan kami berharap mereka juga dapat melakukan bagian mereka. Kata Zhou Xing. Bawahan segera mengerti, mengangguk dan membungkuk kembali. Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu sekarang. Aku akan terus bermain denganmu setelah aku menyelamatkan Su Jingui. Kata Zhou Xing, berbalik dan pergi. Wanita itu menyaksikan Zhou Xing pergi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sisi lain. Di dalam sebuah rumah di kota Sizuang. Bab 2360. Su Jingui diikat ke kursi dengan sabuk hitam di sekitar matanya. Stephen berdiri di depan Su Jingui, melirik bawahannya dan bertanya, apakah ini pemilik real estate? Sing Sing, karakter pengganggu. Bawahan itu menjawab, saudaraku, aku tidak peduli siapa kamu, aku belum pernah melihat wajahmu. Tanyakan saja apa yang kamu inginkan, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu, aku hanya memintamu memberiku cara untuk bertahan hidup. Su Jingui berkata dengan bersemangat. Jika Anda ingin hidup, apa yang saya tanyakan, apa yang Anda jawab, kata Stephen. Ya, aku akan memberitahumu semuanya, kata Su Jingui. Apakah Anda menghancurkan properti beberapa hari yang lalu? Stephen bertanya. Ini. Su Jingui ragu-ragu. Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong, saya akan segera membunuh Anda, kata Stephen. Saudaraku, aku tidak mencoba berbohong, hanya saja. Beberapa hari yang lalu kami secara paksa menghancurkan bukan hanya satu tempat, tetapi beberapa tempat, jelas Su Jingui. Salah satu properti terletak di Jalan Selatan Xinhuan No. 38. Pemilik properti adalah seorang lelaki tua janda. Apakah ada? Stephen bertanya. Su Jingui sedikit gemetar, dan berkata, oke, sepertinya ada. Petik 2. Orang tua itu sudah mati. Stephen bertanya. Ya, kematiannya tidak ada hubungannya dengan kita. Dia ingin menghentikan kita dari penghancuran rumah. Kita hanya bisa menyeretnya pergi. Seperti yang Anda tahu, kita memiliki semua prosedur. Kita tidak bisa menghentikan kita karena satu atau dua orang. Jangan hancurkan rumah itu, kan? Siapa yang mengira lelaki tua itu akan mengalami serangan jantung, kata Su Jingui bersemangat. Saya tidak peduli bagaimana lelaki tua itu meninggal, saya hanya ingin bertanya kepada Anda, lelaki tua itu memiliki seorang cucu, apakah Anda melihatnya? Stephen bertanya. Ini. Sosok wanita yang dilihatnya beberapa hari yang lalu muncul di benak Su Jingui. Saya telah melihatnya, atau saya belum melihatnya, kata Stephen dengan suara yang dalam. Lihat, aku sudah melihatnya,
kata Su Jingwei. Di mana dia? Stephen bertanya. Aku tidak tahu di mana dia. Wanita itu datang menyusahkanku setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu sudah mati. Pria itu sangat pandai berkelahi dan melukai beberapa bawahanku. Jika aku tidak berlari lebih cepat, aku mungkin tidak akan lari. Pastikan. Saya harus terluka oleh wanita itu, dan kemudian wanita itu menghilang, dan saya tidak tahu kemana dia pergi, jelas Su Jingwei. Apakah kamu yakin tidak tahu kemana dia pergi? Stephen bertanya. Aku yakin, Kak, aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Kak, apakah kamu mengenal wanita itu? Jika kamu mengenalnya, katakan padanya, aku turut berduka cita atas kematian orang tuanya, aku juga turut berduka cita. Dan saya bersedia memberi kompensasi kepada keluarga mereka, kata Su Jingwei. Stephen mengerutkan kening, tetapi saat ini dia tidak tahu apakah Su Jingwei mengatakan yang sebenarnya atau bohong, karena apa yang dikatakan Su Jingwei mungkin benar. Namun, jika apa yang dikatakan Su Jingwei benar, kemana Qian Mian pergi setelah dia memberi pelajaran kepada orang-orang Su Jingwei? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Jika Qian Mian tiba-tiba menghilang setelah memberi pelajaran pada Su Jingwei, maka Su Jingwei tidak akan banyak berguna. Saat itu, seorang bawahan masuk ke ruangan. Bos, ada banyak orang dari klan naga di bawah, kata bawahan itu. Naga. Stephen mengerutkan kening. Saudaraku, sejujurnya, Zhou Xing, direktur klan naga di kota Sizuang, adalah saudaraku. Aku ditangkap olehmu, jadi dia secara alami akan datang untuk menyelamatkanku secepat mungkin. Sekarang klan naga telah tiba, dia akan segera menyerang di sini. Jika saya tidak ingin membuat masalah, saya sarankan Anda segera pergi dari sini, dan Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Zhou Xing secara alami akan membawa seseorang untuk menyelamatkan saya nanti. Ini adalah hal yang baik untukmu dan aku, kata Su Jingwei. Kamu bilang Zhou Xing. Apakah saudaramu yang baik? Stephen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan suara rendah. Ya, kami adalah saudara yang sangat baik, dan kami memiliki persahabatan seumur hidup. Su Jingwei berkata. Lalu kamu diberi pelajaran oleh wanita yang kuat itu sebelumnya, bukankah kakakmu membantumu? Stephen bertanya. Su Jingwei berkata. Apakah dia tidak pernah muncul setelah dia melarikan diri? Stephen bertanya. Ya, saya pikir dia mungkin telah melarikan diri. Su Jingwei berkata, kamu berbohong. Stephen berkata dengan dingin, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang wanita itu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyakiti beberapa bawahan Anda. Dia akan tinggal di sini dan menemukan semua cara untuk berurusan dengan Anda alih-alih pergi dari sini. Petik 2. Ini. Su Jingwei terdiam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan yang sebenarnya, di mana wanita itu? Tanya Stephen. Begitu kata-kata itu jatuh, pintunya diketuk terbuka dengan bantingan. Sekelompok orang berseragam naga masuk dari luar pintu. Tanda seru, teriak Zhou Xing saat dia masuk. Mendengar suara Zhou Xing, Su Jingwei langsung bersemangat. Tanda seru. Teriak Su Jingwei dengan penuh semangat. Zhou Xing melirik Su Jingwei yang sedang duduk di kursi, dan berkata dengan tenang, Su tua, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zhou Xing menatap pria di depannya dengan punggung menghadap ke arahnya. Saya Zhou Xing, direktur kantor Longsu kota Sizuang. Jika Anda tidak ingin mati, segera berbohong di tanah dan angkat tanganmu untuk menyerah. Zhou Xing berteriak dengan wajah gelap. Stephen bahkan tidak melihat ke arah Zhou Xing, tetapi melihat ke arah Su Jingwei di depannya dan berkata, apakah kamu yakin tidak mengambil kesempatan terakhir ini? Stephen mengangkat alisnya sedikit, dan menoleh untuk melihat Zhou Xing di belakangnya. Saudaraku, bawa orang ini kepadaku. Zhou Xing menunjuk ke arah Stephen, baru saja akan mengeluarkan perintah, tetapi Stephen berbalik menghadapnya.
Ketika dia melihat wajah Stephen, dia tertegun. Biro, Direktur. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.